Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di Dialog Suwung kita yang ke-43. Bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk Suwung adalah perjalanan penyingkapan reflektif individu, menembus ilusi akan pemisahan, menembus ilusi identifikasi dengan realitas terbatas. Dalam kesempatan hari ini, insya Allah kami akan merenungkan puisi Kabir, dan perkenankan saya membaca secara keseluruhan sebelum nanti kita renungkan bersama-sama para sahabat sekalian. Ada 2 bait, saya akan mulai bacakan. Tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta, jiwaku hidup di tungku bahagia. Kesturi cinta penuhi mulutku, tembus kipasi segala hal di setiap hembus nafasku. Bang Damai dan para sahabat sekalian, kesan yang saya dapatkan dari puisi ini adalah pengalaman yang sangat dalam tentang cinta ilahiyah, tidak hanya memenuhi jiwa, tapi juga kemudian memancar ke seluruh semesta, di mana tubuh, jiwa, ekspresi semua itu bersatu dalam aliran cinta yang tidak berbatas. Mungkin saya mulai dari situ dulu, silahkan Bang Damai untuk mulai merenungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terkira kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa bersama-sama berdialog, berkontemplasi di sebuah ruang tanpa nama, kita nyebutnya ya, dialog suwung. Jadi ruang tapi nggak ada namanya, tapi kita bisa merasakannya. Semoga perbincangan ini bisa jadi pengalaman kontemplatif, pengalaman meditatif bagi saya dan Mas Denny dan juga sahabat-sahabat yang mendengar, bahkan sahabat-sahabat yang juga menonton nanti rekamannya, baik itu di IG maupun di YouTube bahkan dan lain-lain. Hormat kita pada pendahulu-pendahulu kita yang meninggalkan jejak inspirasi, jejak hikmah, jejak ilahi melalui tulisan, puisi, karya, bahkan simbol-simbol sakral gitu. Khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Dan juga guru yang kita bahas sekarang puisinya adalah Syekh Kabir gitu. Sepertinya nanti Mas Denny bisa menerangkan sedikit siapa Sufi Kabir di India ya. Kalau tidak salah sejaman dengan Guru Nanak ya. Guru Nanak di India dikenal sebagai messengernya agama Sikh. Kalau Kabir dikenal sebagai seorang Muslim Sufi gitu. Pada saat tadi Mas Denny menekankan cinta ilahi, ya puisi ini bicara tentang cinta ilahi yang dampaknya itu kata Kabir, tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta. Jadi tubuhnya itu merasakan langsung. Jadi
gemetar bisa, semangat bisa, tubuh itu jadi ekspresi cinta gitu kan, segala macam. Dan juga cinta ilahi itu merasuk ke jiwa sehingga bikin hidup, batinnya hidup. Dan hidupnya batin itu, jiwa itu dalam kebahagiaan. Dan akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kesturi sebagai simbol, kata-kata kebijaksanaan. Kata-kata lembut, kata-kata yang menyegarkan, menghidupi, menyemangati, mengayomi, dan seterusnya, itu disimbolkan dengan kesturi. Bahkan dia tembus kipasi segala hal, dia tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat materi. Ini ruang, jadi disimbolkan dengan transparan itu, Mas. Dan karena Mas Denny tadi menggunakan langsung kepada esensinya cinta ilahi, saya teringat uraian Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi mengenai manifestasi cinta. Ada 3 terminologi yang dipakai, Mas Denny. 1, natural love. Natural love, nature itu hadir pada seluruh semesta. Seperti hewan, ibunya kucing mencintai anaknya, manusia cinta sesama manusia, yang selama ini kita kenal sebagai cinta gitu. Jadi natural love, dan itu ada konsekuensinya adalah, oh saya mau yang ini, saya tidak mau yang ini. Jadi ada pemisahan-pemisahan di natural love. Jadi disinilah muncul emosi suka nggak suka. Itu natural love. Yang selama ini kebanyakan kita memaknai cinta di tingkatan itu. Di cara pandang itu, natural love. Nah, ketika seseorang mulai dikenalkan kepada spiritual love, dia mulai keluar dari pemaknaan dualitas, suka tidak suka. Maka ujiannya ada, Mas. Kita dibenci, tapi kita tidak membalas. Spiritual love itulah mulai masuk kepada kontemplasi melampaui dualitas. Kalau orang yang masih natural love, ketika dia lebih senang malam, dia membenci siang. Tentu saja secara natural, kita lebih senang sehat daripada sakit. Ya kan? Natural itu, wajar. Tapi ketika sudah mulai masuk ke spiritual love, sakit itu bisa menjadi pengingat yang sangat efektif untuk menyadari cinta yang lebih profound, lebih dalam. Karena kalau dalam kondisi normal, kondisi sehat, kadang kita lupa mensyukuri napas, Mas. Saya sendiri mengakui kadang napas ini tidak kita syukuri. Ya sayalah ceritanya, contohnya. Tapi begitu napas saya terganggu, berminggu-minggu susah, ya, asma lah dan seterusnya. Begitu sudah mulai dilegakan kembali napas saya seperti awalnya, aduh, makasih ya Allah gitu. Bahkan saat sakit itu, saat napas terganggu itu, di situ tidak enak memang, tapi di situ ada satu makna dalam imajinasi saya, Tuhan semoga Engkau lancarkan nafasku. Nah begitu napas saya kembali sedia kala, itu bernapas itu spiritual love, Mas. Nah di spiritual love itu, kita mulai memahami apa yang dikatakan Yesus Christ mengenai apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Natural love, adanya pemisahan, adanya like and dislike, itu tidak bisa memahami itu karena tidak punya paradigma, tidak bisa masuk ke situ. Makanya saya sendiri kadang agak grogi-grogi kalau mau masuk ke spiritual love, Mas. Itu kan yang dikatakan Rumi itu. Dulu ingat waktu baca puisinya Rumi, kan terasa tuh dikit-dikit, Mas. Terus, waduh,
menakutkan nih, karena Rumi merangkul penderitaan, Mas, gitu. Jadi kesedihan itu dirangkul oleh Rumi. Nah, itulah spiritual love, dan teman-teman yang mendengarkan ini itu mulai bisa berhenti sejenak, masuk ke ruang tanpa nama, suwung, untuk bisa mencermati hinaan, khianat, kebencian, dendam orang itu tidak lagi dilihat dari perspektif natural love. Tidak mudah memang, tapi kadang kita dipaksa untuk bisa naik ke spiritual love. Ini sudah melampaui emosi, sentimen pribadi, tapi sudah mulai ketunggalan itu mulai dilihat. Jadi siang bukan berarti lebih baik dari malam. Siang ada fungsinya, malam ada fungsinya, sehat ada fungsinya, sakit ada fungsinya, dan seterusnya. Puncaknya nanti, Mas, divine love. Semua itu datang dari Sang Tunggal. Nah, menurut saya, menurut Tas tadi itu kata-kata kabir ini itu adalah cicipan dari divine love yang diekspresikan turun ke tubuh, batin, jiwa, kata-kata yang indah, sampai kepada transparansi love itu menembus ruang dan waktu. Jadi napas itu juga mengisyaratkan cinta itu sudah mulai tidak ada bentuknya, Mas. Karena kalau kita kan laki-laki sama bapak-bapak, waduh, jam Rolex gitu, Mas. Jadi ada bentuknya Rolex gitu. Dia excited. Begitu dia dapat Rolex, butuh lagi, nyari lagi. Atau Harley Davidson. Kalau ibu-ibu mungkin barang-barang branded atau apa saja gitu. Nah, jadi itu luar biasa tuh, Mas Dini. Jadi saya sangat terilhami, terinspirasi dari perspektif yang disampaikan Syekh Al-Akbar itu Ibn Arabi, 3 penguraian tentang cinta, natural love, spiritual love, sama divine love. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian yang mendengar ini, ketika kita dihadapkan pada dualitas, kita lebih milih sehat daripada sakit, wajar. Tapi ketika kita dihadapkan pada sakit, itu kan biasanya kita ngeluh, protes, berkeluh kesah. Tapi kalau ini kita sadari sebagai undangan dalam perjalanan spiritual masuk ke perspektif spiritual love, sakit itu pengingat. Sampai nanti ke divine love, asal dari semua itu dari yang tunggal gitu. Saya respon ya Bang ya. Ya, silakan Mas. Saya akan merespon pertama-tama berbagi kepada para sahabat semua tentang sosok Syekh Kabir. Kemudian saya akan nyambung dengan apa yang tadi direnungkan oleh Bang Dami. Yang pertama tentang Syekh Kabir sendiri ini, beliau itu hidup di abad ke-15, dan di dalam perjalanan beliau itu, beliau memang consistently itu men-challenge dogma. Baik itu dogma Islam, baik itu dogma Hindu. Dan penekanan beliau adalah kepada pentingnya hubungan yang direct dan pribadi dengan ilahi, yang menembus batas-batas agama tradisi. Jadi dari situ Bang, saya tadi kemudian menghayati pada saat Bang Dame itu memaknai 2 bait puisi tersebut, itu saya jadi kelihatan bahwa bait pertama itu nyambung dengan istilah Ibn Arabi tentang spiritual love, dan bait keduanya itu nyambung dengan istilah divine love. Jadi yang saya rasakan adalah bahwa Kabir ini langsung ngajak kita, udah masuk aja langsung ke spiritual love. Spiritual love. Jangan terjebak di natural love ya. Saja. Natural love dilewatin langsung sama beliau. Langsung.
langsung. Dan yang tadi juga indah sekali yang Bang Dame sampaikan adalah bahwa di dalam 4 baris bait pertama tersebut, para sahabat sekalian, itu adalah bagaimana beliau secara sangat ekspresif menggambarkan pengalaman konkret di dalam alam atau dimensi spiritual love tersebut. Tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta, jiwaku hidup di tungku bahagia. Jadi di sini terasa betul bagaimana upaya manusiawinya itu udah nggak ada. Bahwa cintanya itu sendiri bukan karena saya, bukan karena ada kehendak, melainkan bahwa cinta itu sendiri membanjiri eksistensi. Bukan upaya lagi ya. Bukan upaya lagi. Jadi di sini, dan juga ada kata-kata paradoks yang bagi saya itu sangat meaningful ya, sangat bermakna, yaitu terbanjiri nyala cinta. Banjir itu kan esensinya air, Tapi nyala. tapi nyala. Jadi kita bisa hayati para sahabat semua bagaimana cinta itu sekaligus mengalir, sekaligus dia itu menggelegak, sekaligus dia itu hangat, panas, tidak Membakar. bisa membakar, jadi nggak bisa dibatasi dengan apapun. Iya. Dan yang dahsyat adalah bahwa itu semua justru kemudian membuat jiwanya hidup. Dan jiwa yang hidup ini saya hayati Bang Damai sebagai diri sejatinya inilah yang kemudian hidup di tungku bahagia. Iya. Jadi di sini yang saya rasakan dari yang tadi Bang Damai renungkan itu adalah bahwa jiwaku hidup di tungku bahagia itu, di sini Kabir itu menjelaskan kepada kita rasanya al-ikhlas itu seperti apa gitu. Merasakan ahad dan merasakan somat itu secara sangat konkret. Bagaimana jiwaku hidup di tungku bahagia itu artinya dia sudah berada di ketunggalan ilahi itu. Dan kemudian Bang Dame di bait berikutnya, bait kedua, yang tadi saya resonansikan dengan divine love-nya Ibnu Arabi gitu ya. Di sini saya terkejut karena kemudian saya hayati bait kedua ini sebagai manifestasi Abdullah. Manifestasi hamba Tuhan yang sudah melewati siklus penyatuan dan kembali lagi, membumi lagi, dengan bentuk yang sama sekali sudah transform gitu Bang. Kesturi cinta penuhi mulutku. Itu kan artinya bahwa yang tadi menggelegak, menghidupi, pada gilirannya kemudian dia ini begitu wanginya, dan beyond my control sudah. Saya ngapain aja itu, fragrance-nya itu sudah sedemikian manifest, muncul. Dan lagi para sahabat semua, tembus kipasi segala hal di setiap hembus nafasku. Betapa indahnya kondisi di mana setiap detiknya, here and now, dan itu seperti Bang Dame tadi nyatakan, Bang, transparan, nggak ada lagi sekat, nggak ada lagi apa, yang artinya sebetulnya state of divine love yang digambarkan oleh Syekh Kabir ini, ya sudah pathless path gitu ya. Ini sudah bebas, para sahabat semua, bebas dari hijab, bebas dari ketertutupan, dan justru pada gilirannya, kehadiran kita ini menyingkap semua. Jadi apapun yang berada di sekitar kita,
tanpa kita lakukan apa-apa, tersentuh presence-nya Tuhan. Jadi sedemikian, saya jadi dapat, Bang, pemahaman baru malam ini tentang Abdullah itu apa sih? Bukan subjek objek lagi, tapi bahwa yang namanya hamba Tuhan itu sebetulnya adalah derivatif dari Allah itu sendiri. Bukan sekedar subjek, Syekh Kabir atau Damai atau Deni yang hamba Tuhan, bukan. Tapi ini adalah turunan dari Ahad itu sendiri. Gitu. Boleh saya respon ini Mas ya? Silakan Bang. Jadi pada saat manusia itu diberikan kekuatan, kekuasaan, kepintaran, kecanggihan oleh Tuhan sebagai khalifatullah, khalifah, wakil Tuhan di muka bumi, bisa saja kan dia sembrono kan. Apapun dia bisa lakukan gitu kan. Itu juga dalam perjalanan suluk itu wali-wali itu mengalami itu keajaiban, kesaktian. Kalau Nabi Isa jalan di atas air, itu menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad belah bulan, gitu segala macam. Dan hal-hal seperti itu kadang terjadi pada salikin yang disebut dengan mukjizat kalau ke Nabi, karomah. Tapi akhirnya Nabi Muhammad sebagai standar perjalanan spiritual dalam tradisi Islam, itu akhirnya tidak mau, beliau menggunakan kata yang sangat indah Mas Dini, Abdullah. Itu sebetulnya kalau orang yang belum mengerti Abdullah itu ya hamba Allah gitu, sebuah kata-kata kosong. Tapi bagi yang menghayati seperti yang Mas Dini katakan tadi, bukan Abdul Rahman Mas, bukan Abdul Malik, hambanya nama Al-Malik, atau bukan Abdul Rojak, hambanya yang maha memberi rezeki, tapi Abdullah. Allah adalah all comprehensive name, Ismul Azam kalau dalam istilah Arabnya gitu, Al-Quran. Jadi seluruh nama-nama Asmaul Husna itu tersintesis dalam satu term, satu kata yang dipakai itu Allah. Nah pertanyaannya lagi Mas, Allah itu Allah, dia adalah wujud, dia adalah kasih, dia adalah penuh, dia tunggal, dia everything. Karena sudah menyaksikan Qul huwallahu ahad, saksikanlah, sehingga di kasturinya keluar, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu somad, tunggal, memenuhi semesta, tempat sandaran, maka dia mengikuti saja apa kehendak Allah. Jadi beruntung, bersyukur sekali, berkah banget kalau bisa mencicipi bagaimana indahnya jadi Abdullah. Saya jadi teringat kata filmnya Jim Carrey Mas Denny. Jim Carrey dengan Bruce Almighty kan. Waktu dia lagi susah, ribet gitu kan, tiba-tiba dia, wah kemana sih, ngutuk sana sini, terus dia di situ ceritanya ketemu Tuhan gitu kan, terus dia dikasih power, I got the power gitu kan. Jadi begitu dia punya power, dia ada konsekuensi, dia harus mendengar semua permintaan seluruh makhluk, diiyain semua gitu, orang pingin menang lotre, iya, orang yang sedih doanya, iya. Jadi nggak seimbang semesta Mas. Terus dia pingin orang yang disayang mencintai dia gitu kan, nggak terjadi. Pada level cinta nggak bisa dipaksa Mas. Cinta nggak bisa dipaksa. Cinta itu dengan ketulusan dan kesadaran. Akhirnya dia balikin power itu Mas. Dia mau jadi Abdullah gitu, hamba aja. Cuman ini jangan langsung lompat ya ke situ ya. Jadi boleh dibilang Mas, ini sudut pandang sementara yang saya rasakan sekarang adalah ketika seorang sudah punya power besar dan dia, aduh, power itu bisa sembarangan, nah akhirnya dia jadi, udah aku ikut aja deh apa kata Allah gitu. Nah disinilah Mas, syariat itu sebenarnya membantu kita selaras dengan kehendak Tuhan.
Tapi kan kenyataan di masyarakat syariat itu kayak pemaksaan, kayak inti apa ya? Ya rules. Nah ini memang wilayah cinta mas, makom divine love gitu. Jadi betul mas tadi Mas Denny mencicipi betapa lezatnya Abdullah, sebuah kehormatan. Kadang-kadang juga ini jadi ibarat jurus silat mas. Kalau sudah pikiran ini capek menganalisa kan, ya sudah pada titik kontemplatif, udah nggak ada jalan keluar. Jalan keluar terbaik adalah Abdullah, tapi bukan putus asa, bukan. Karena ini kan ada tungku kebahagiaan kan? Yeah. Jiwaku hidup di tungku kebahagiaan. Kata-katanya juga ya seperti ini mas, waktu kita pernah diskusi ketika inspirasi datang, bahkan eksekusinya pun kehendaknya lah yang terjadi kan. Ini saya jadi ketemu sesuatu yang baru, Bang. Tadi kan di awal saya sebutkan bahwa Syekh Kabir ini mulai di spiritual love, gitu kan ya. Lalu dari renungan Bang Dame baru saja itu saya dapatkan sesuatu lagi, bahwa tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta, jiwaku hidup di tungku bahagia itu sebuah state di mana sudah tidak ada lagi kamu dan aku. Non-duality sebetulnya. Jadi para sahabat semua yang baru saja ini saya dapat gitu ya, adalah bahwa sebetulnya pada saat Syekh Kabir itu menjelaskan tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta, jiwaku hidup di tungku bahagia, itu subjek objeknya udah nggak ada. Gitu. Ya. Body and mind, body and spirit itu udah lebur satu ya? Udah lebur semua. Sehingga yang tadi saya rasakan sebagai diri sejati itu sebetulnya ini adalah pengalaman yang sudah beyond time, beyond space, beyond name, beyond physical experience. Jadi sebetulnya kata-kata yang diwakilkan di sini, tubuhku terbanjiri, nyala cinta, semua itu metafor sebetulnya. Dari sebuah icip-icip dari ruang tanpa nama itu sebetulnya. Di mana di dalam ruang tanpa nama itu sendiri, semua nama sudah lebur. Semua persona sudah hilang. Dan pada saat yang saya hayati juga adalah tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta, jiwaku hidup di tungku bahagia itu adanya Allah. Tidak ada lagi selain Allah. Dan itu juga tadi yang kemudian membawa saya, Bang Dame, kepada, oh begitu, yang ada hanya Allah. Dan kemudian tadi Bang Dame nyambung dengan syahadat gitu ya Bang ya. Syahadat itu kemudian menjadi memang sebuah utterance gitu ya, sebuah tutur yang dengan sendirinya. Itu buah kesturi ya? Iya. Kesturinya ya? Asyhadu an la ilaha illallah itu jadi kesturi ya? Asyhadu an la ilaha illallah itu kesturinya. Jadi sungguh suatu kebahagiaan di mana tidak hanya kita itu dituntun untuk melepaskan segalanya, dibimbing lagi untuk kemudian kesturinya itu muncul dengan sendirinya. Bahkan tanpa perlu kita apa-apain lagi gitu Bang. Itu muncul. Dan tadi bahkan presence Tuhanlah yang kemudian hadir. Sehingga dengan demikian, apapun titipan Allah kepada kita, apakah itu power, ataukah authority, dan sebagainya, itu nggak akan bikin kita itu nggak kuat. Karena pada saat kita masuk ke bait kedua ini, bahkan jati diri kita itu saja sudah senyap. Yang ada adalah jati diri Allah. Karena saya kemudian juga jadi menghayati Bang yang namanya hamba. Itu kan betul-betul udah hamba sahaya, ya udah mau apa terserah.
terserah majikannya aja lah gitu kan. Dan ini mungkin saya kira gini, di sini ada kadang-kadang ada mispersepsi, wah kalau gitu jadi nggak punya ambisi dong. Betul, ambisinya nggak ada, passion menyala-nyala loh. Karena itu kan, dia hidup di tungku loh. Jadi bara itu betul-betul hadir, tapi bukan ego. Ya. Jadi di sini, ini yang saya kira juga penting ya untuk bisa kita pilah betul para sahabat semua, bahwa kita itu jadi joyful, penuh daya hidup, tapi tidak lagi natural love tadi, di mana nggak Ya. lagi pilih-pilih, di mana nggak ada siang dan malam, karena segala sesuatunya itu, karena kita itu sudah di dalam kehadiran Tuhan itu sendiri, semua membahagiakan. Mudah-mudahan para sahabat semua itu bisa kontak gitu ya dengan eh, hakikat ini gitu. Saya ingat Bang Dame pada saat kemarin ya, sebelum kan kita mau bicara untuk malam ini, terus Bang Dame bilang, waduh gemeter saya sebetulnya mau membahas. Puisi Karena memang Kabir dahsyat, betul. dahsyat itu, grogi nih, Dahsyat. lututnya gemetar ini. Makanya tadi pas Mas Denny, saya tadi mau mempersilahkan Mas Denny aja ngulas gitu. Cuman Ya, dioper ke saya beberapa saat kan diam aja. Aduh, ini mau ngomong apa ini kan gitu. benar, benar. Sahabat-sahabat dialog suwung ya. Kalau meminjam kata-kata Syekh Hussein Nasr dalam bukunya Garden of Truth pada saat membahas cinta, itu mengutip kata-kata Rumi. Pada saat cinta itu ditulis, penanya patah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Penanya patah, bukan berarti jadi nggak ditulis kan, buktinya kan Syekh Kabir Ya, menulis juga, membuat puisi. ya, ya, Tapi apa yang ditulis itu bukan yang asli. ya, Yang disaksikan, dialami itulah yang asli. ya, ya, Makanya tadi uraian 3 wajah cinta, natural love, spiritual love, divine love itu kan pengantar untuk akal kita. Karena akal itu karakternya dia harus dibagi-bagi dulu. Setidaknya pada saat kita memaknai cinta di level sebagai individu, berinteraksi sama individu yang lain, ketika itu goyang, itu kita maknai sebagai natural love. Dan Syekh Kabir membawa kita langsung masuk spiritual love. Karena di spiritual love itu sudah tidak ada yang jelek, Mas. ya, Yang ada aku sadari itu sebagai kehadiran Tuhan atau tidak. Kan tadi saya kasih contoh pengalaman yang sangat sederhana. mm, Teman-teman juga alami. Sakit, napas gitu kan. Bahkan banyak yang lain gitu. Atau mungkin uang kita hilang gitu kan. Atau kita dihina orang. Ketika kita paradigmanya natural love, cinta yang didasari oleh individuality, masa lalu, like and dislike, itu pasti menderita. Jadi cinta di level itu pasti ada suffering. Benci, cemburu, kesel, merasa nggak dihargai gitu teman-teman. Itu sehari-hari kita alami. Tapi kalau mau melampaui itu masuk ke spiritual love ya ini. Tubuhku terbanjiri oleh nyala cinta gitu. Jadi luar biasa gitu, powerful gitu. Jadi boleh dikatakan gini Mas, kurikulum di jalan cinta nggak bisa nggak harus melewati dualitas gitu. ya, Makanya kata Yesus Christ, Isa Al-Masih kalau dalam tradisi Islam disebut love your enemy.
Itu kan nggak bisa dipahami logika umum. Memang nggak bisa gitu. Sulit gitu. Tapi dipaksa lagi kita ke situ. Dihadirkan lagi, hadirkan lagi, hadirkan lagi. Sampai ya guru-guru para suci sudah memberi contoh. Mana ada hidup mereka yang enak-enak aja, kan nggak ada. Tidak. Saya jadi ini Bang, pada saat tadi Bang Dame itu menjelaskan bahwa Rumi bilang saat cinta ditulis itu pena patah, gitu ya. Itu yang langsung tergerak adalah bahwa sedemikian dalamnya, sedemikian kompleksnya cinta itu jadi tidak terjangkau, tidak terjelaskan oleh kata-kata dan bahasa. Itu cintanya, apalagi Allah gitu. Dan saya juga jadi dapat gitu ya bahwa sebetulnya para guru-guru tokoh-tokoh suci ini mengantar kita Bang untuk bisa menembus dualitas. Iya. Artinya para sahabat semua, kita ini diantar oleh mereka-mereka itu untuk melampaui batas bahasa, untuk melampaui batas-batas siang, malam, sakit, sehat, dan sebagainya, langsung ke esensinya, dan terus hadir di dalam esensi itu, nggak kemana-mana lagi. Gitu. Itu yang disebut jatuh cinta kan? Yeah. Jatuh cinta, kita sudah bertekuk lutut, itu Abdullah gitu. Yeah. Dan logika itu jadi kerdil di hadapan hakikat cinta itu. Tapi ini harus dialami oleh kita bersama. Dan kurikulumnya itu mesti dilewatin, nggak bisa kabur. Bisa kabur. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sedang berada di pengalaman itu bisa disentuh oleh dialog ini. Karena ini nggak bisa diwakilkan juga. Kalau saya jadi ini ya Bang ya, pada saat tadi Bang Gaya bilang gitu, saya tuh kok langsung terbersit seperti ini bentuk KW dari pengalaman Mi'rajnya Rasulullah gitu. Satu titik, Jibril bilang, you are on your own gitu ya. Ini kan juga kata-kata, ekspresi itu bilang ke kita, udah ya, you are on your own. Masuklah. Logika udah berhenti, cuman bisa nganter sampai sini aja. Kata-kata berhenti, hanya bisa nganter sampai sini saja. Selebihnya, kita masuk ke dalam ruang tanpa nama itu, di mana time itu udah nggak relevan, space juga nggak relevan, karena unity itu dengan sendirinya semua yang lain udah nggak relevan lagi. Gitu. Jadi mungkin kita merasakan glimpsesnya itu sepersekian detik, tapi sebetulnya eternal gitu juga bisa. Gitu. Ajaib ya. Ajaib, Bang. Ada yang menarik, Mas. Waktu kita diskusi mengenai progressive path, direct path, sama pathless path, ya kan? Sepertinya mereka yang mencicipi hakikat dari pengalaman puitis ini dari Syekh Kabir, dia sudah bisa berjalan dari titik mana saja, udah pathless path ya. Maksudnya gini teman-teman, jalan semua adalah jalannya gitu, jalan Tuhan. Udah nggak lagi dibeda-bedakan gitu, nggak lagi mana dunia, mana akhirat, mana tarekat, mana bukan.
minum itu sudah jadi bertemu Tuhan, makan, sakit, susah, senang. Jadi semua jadi pengalaman intimacy with God gitu. Nah itu tidak akan terjadi kalau tidak jadi Abdullah kan. Abdullah dalam pemaknaan hakikat, bukan dari perbincangan sehari-hari yang oh hamba Allah kan, kalau lagi ada sumbangan ada Abdullah, hamba Allah tuh di situ. Abdullah itu saya kok ini, tapi saya jadi ya ini inspirasi yang belakangan ini dapat nih Mas Dedi. Sebelumnya udah pernah tapi ini dikuatkan. Kan salah satu meditasi yang diajarkan di dalam tradisi Vedanta kan IM Mas. Tarik nafas, I am gitu kan. Gitu kan. I am gitu kan. Kalau di Islam kan aku kan kalau bahasa saya. Sebetulnya aku yang kalau di tradisi Islam itu kan juga ada di Al-Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Jadi selama ini ketika kita nyebut Allah, Allahnya jauh Mas. Allahnya sebuah deskripsi mental. Allahnya disimbolkan pada sesuatu yang dekat dengan kita kan kaligrafi, alif lam lam. Padahal sebetulnya kan ketika kita nyebut tarik nafas Allah, itu nama siapa yang disebut? Nama abadi kan? Makanya di dalam beberapa tarekan Mas, beberapa murid belum diizinkan menjikirkan Allah langsung. Mesti la ilaha illallah dulu. Betul, betul. Karena la ilallah itu masih mengisyaratkan ada dualitas. Ada ilah, ada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada titik tertentu mulai Allah. 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 Makanya disebut itu Mas, hamba Allah. Dan saya barusan itu kemudian jadi dapat insight lagi, Bang. Bahwa progressive path itu esensinya adalah dzikir la ilaha illallah itulah. Ya. La ilaha illallah itu adalah suluk. Kita negasikan selain yang tunggal itu. Adapun pada saat dzikir Allah itulah first path sudah. Dan inilah yang tadi di puisinya Kabir itu yang saya jadi hayati lebih jauh adalah dimanapun kita, kemanapun kita itu sudah Allah terus. Udah nggak, kitanya pun udah hilang gitu. Dan maksud saya hilang ini para sahabat bukan physically hilang ya, tapi semua sekat-sekat pikir, semua praduga, semua prasangka itu sudah bersih, semuanya bersih. Sehingga kemanapun menjadi transparan, kemanapun itu menjadi tembus gitu ya, seperti di bait kedua tadi, tembus kipasi segala hal. Ya. Termasuk itu sejalan keakuan kita pun tembus gitu. Silakan Bang. Itu teman-teman sebenarnya di Quran itu secara vulgar itu diekspresikan. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, surat 2 ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah.
Jadi sebuah realisasi, self-realization. Sudah transparan. Dan dialog ini mengingatkan itu ya Mas ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Monggo Mas, silakan. Kasih closing statement. Saya malah ini Bang Dame mohon untuk bisa Bang Dame tutup gitu ya dengan renungan. Silahkan Bang. Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bersama-sama belajar di sini. Ketika dikatakan aku lebih dekat, kami lebih dekat kepadamu melebihi urat lehermu gitu ya. Urat leher kita di sini kita bisa tunjuk, tapi lebih dekat Allah. Jadi pertanyaan siapa aku itu pertanyaan meditatif yang apabila terus dilakukan, dirasa-rasain, dikontemplasi, dihayati, maka akan terkuak puisi-puisi seperti ini akan jadi satu penyaksian, satu pengalaman langsung yang tidak lagi terbatasi pada atraksi mental. Ya, jadi dialog suwung ini, perbincangan di sini itu sebetulnya dalam rangka itu. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ataupun inspirasi darinya. Makasih Mas Denny. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you semua.